semuanya, selamat datang di Narsio Data Fest Talk Show kali ini dengan judul How Can Data Skill Be Used in Different Profession. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavian, di sini akan menjadi moderator untuk perjalanan talk show kita kali ini. Iya, sebelum kita lanjut ke talk show-nya, ada beberapa rules nih terkait talk show kita kali ini. Yang pertama, harap menggunakan username sesuai nama pada saat registrasi dan mematikan mikrofon saat kegiatan berlangsung. Kemudian, teman-teman yang ingin bertanya terkait talk show ataupun yang lain, bisa melalui Slido yang akan kita kirimkan setelah ini, sehingga di kolom chat Zoom hanya untuk digunakan interface talk dengan speaker. Dan pertanyaan teman-teman akan dibantu dijawab oleh tim Narsio melalui chat, melalui Slido tadi, atau oleh speaker pada saat sesi Q&A, sesi tanya jawab. Kemudian teman-teman akan mendapatkan sertifikat jika dan hanya jika mengikuti talk show yang akhir dan melakukan penelitian feedback call. Kemudian teman-teman harap mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita juga ada challenge nih buat teman-teman terkait untuk memberikan kesan dan pesan untuk Data Fest talk show kita kali ini. Terusnya adalah yang pertama, teman-teman bisa melakukan screenshot ataupun video singkat dalam bentuk story Instagram, kemudian berikan caption atau pesan-pesan yang menarik. Dan teman-teman yang dapat tag Narsio Data, sebentar, ya, lanjut. Kemudian untuk terus berikutnya, bagikan kesan pesan teman melalui story-nya. Jangan lupa tag Narsio Data dan jangan dikunci Instagram-nya agar bisa kita lihat. Kemudian 3 peserta terpilih dengan pesan-pesan terbaik dan menarik akan mendapatkan OVO sebesar 25.000 per orangnya dan akan diumumkan oleh Instagram kita @Narsio Data pada 7 Agustus 2022. Nah, selanjutnya teman-teman silakan nih scan QR berikut untuk mengakses Slido-nya dan teman-teman bisa keep di sana untuk apabila ingin mengajukan pertanyaan kepada para speaker-nya. Seperti itu. Nah, tidak berlama lagi, kita akan panggil narasumber kita atau speaker kita yang pertama. Adalah Kak Bayu Zain Ahmad. Kak Bayu adalah seorang data scientist di PT Sharing Vision Indonesia dengan experience di tahun 2020 hingga 2021. Kak Bayu merupakan engineer di bidang metalurgi. Kemudian setelah 2021 hingga 2022, Kak Bayu bekerja sebagai Business Intelligence Analyst. Nah, FYI, Kak Bayu merupakan seluruh pemateri kita kali ini merupakan alumni dan pelajar siswa dari Narsio Data. Kak Bayu sendiri sudah menyelesaikan hingga senior data scientist kita. Nah, tidak berlama lagi, kita panggil Kak Bayu ke spotlight. Halo Kak Bayu, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik nih Kak. Kalau Kak Okta gimana? Siap, sehat. Baik. Kak Bayu sendiri sekarang di mana nih Kak? Saya lagi di Jakarta sih Kak ini, di di Bendungan Jakarta. Hilir. Ya. Oke. Teman-teman, nanti ketika sesi Q&A silakan tanya sebanyak-banyaknya ke Kak Bayu. Mungkin saat ini kita bisa mendengarkan cerita dari Kak Bayu selama berpengalaman di seorang data science. Silakan Kak Bayu. Oke, terima kasih Kak Okta atas perkenalannya. Jadi saya perkenalan lagi ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bayu Zain Ahmad. Saya sekarang tuh junior data scientist di PT Sharing Vision Indonesia, di mana PT Sharing Vision Indonesia itu merupakan perusahaan IT konsultan, dan salah satu klien mereka itu dari Bank Indonesia ya, Bank Rakyat Indonesia lebih tepatnya, dan saya bekerja di bagian sana, tepatnya di divisi perbankan bagian merchant gitu teman-teman. Mungkin Kak ini bisa dikasih kontrol buat ganti slide-nya saya. Oke, terima kasih. Oke. Jadi sebelum saya jadi data scientist, sebelumnya saya tuh berkuliah ya di bagian engineering di salah satu institut teknologi di Surabaya. Itu di tahun 2015, jadi angkatan 2015. Saya lulus di 2019, kemudian saya bekerja sebagai metallurgi engineer di tahun 2020 di salah satu perusahaan asal Tiongkok.
yang bergerak di bidang stainless steel. Dan waktu itu bekerja kebetulan saya analisis data juga sebenarnya menggunakan Excel dan Minitab. Dan berkat analisis data itulah yang memperkenalkan saya di bagian data scientist di bulan Mei, tepatnya di tahun 2021. Waktu itu karena kalau kita tahu ya, Excel itu kalau misalkan datanya udah besar banget, itu susah kebuka gitu teman. Jadi waktu itu saya coba buka filenya sekitar 100 MB dan komputer itu hang. Dan saya coba cari di website gimana cara ngebuka Excel yang size-nya besar. Bukan solusi yang saya dapetin, tetapi artikel tentang data scientist. Waktu itu artikelnya dari Mega Bagus Herlambang, saya baca tentang data scientist, saya lihat, wah kayaknya cocok nih buat saya nih. Karena kebetulan saya juga ada kecintaan di matematik, dan setelah mencoba dalamin, belajar sendiri selama kurang lebih 3 bulan, saya merasa kayaknya kurang nih, nggak bisa kalau belajar sendiri. Jadi saya memutuskan untuk resign dan fokus belajar di data scientist dan ikut bootcamp, salah satunya dari Narasio. Waktu itu saya ikut 3 kelas di data analis, junior data scientist, senior data scientist. Kemudian saya lulus bootcamp di bulan Desember. Alhamdulillahnya waktu lulus bootcamp, nggak butuh waktu lama buat saya untuk dapat salah satu pekerjaan di bidang data ya. Di bagian bisnis intelligence analyst di Surabaya. Perusahaan itu merupakan salah satu perusahaan social e-commerce gitu, startup sih jadi. Kemudian 3 bulan saya bekerja, saya dapat kepercayaan ya di perusahaan saya sekarang sebagai junior data scientist yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia seperti itu. Kemudian jadi gini, apa sih sebenarnya data scientist itu? Kenapa saya bisa suka data scientist? Kenapa bukan bidang lain? Gitu. Jadi data scientist itu merupakan 3 irisan bidang sebenarnya, secara general gitu. Jadi dia merupakan irisan dari matematik, bisnis atau domain knowledge, dan juga information system atau bisa kita sebut dengan computer scientist. Nah, 3 bidang ini saling beririsan, terciptalah sebuah data scientist. Namun sebenarnya tidak terbatas dari definisi itu. Jadi definisi kalau kita perluas, data scientist itu merupakan seseorang yang bekerja di suatu perusahaan dan memberikan impact. Nah, impact-nya dari apa? Dari kemampuan matematiknya, bisnis domain yang dia ketahui, dan juga kemampuan dari programming seperti itu. Kemudian ini adalah framework ya, framework umum yang kita gunakan sebagai data scientist. Itu biasanya framework ini disebut dengan CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process Data Mining. Yang dimana tahap pertamanya itu membahas tentang business understanding. Jadi kalau kita bekerja sebagai data scientist, itu kita harus tahu dulu nih, permasalahan yang dihadapi oleh bisnis itu seperti apa. Nah, ini adalah tahap business understanding. Jadi kita diskusi ke tim bisnis, mereka provide sebuah masalah, nanti kita coba untuk mencari cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah kita memahami permasalahan bisnisnya, kita akan masuk ke tahap analytic approach gitu. Nah, analytic approach itu seperti kita berhipotesis. Jadi, misal ada satu masalah A gitu. Nah, kita coba pikirin sebenarnya masalah A ini timbul seperti apa. Jadi kita cari fitur gitu, kita berhipotesis, misal, mungkin umur berpengaruh juga kita list gitu, atau mungkin karena kontrak dari customer atau apa kita list gitu. Nah, ini yang analytic approach ya tahapnya. Jadi kita berhipotesis. Kemudian setelah kita berhipotesis dan sudah mengelis kolom-kolom apa saja yang nanti sekiranya bakal kita gunain untuk menjawab permasalahan yang ada, kita provide data list tersebut ke tim data engineer. Nah, ini yang disebut dengan data recruitment. Data recruitment ini sama kayak data collection sebenarnya. Jadi nanti tim data engineer-nya itu bikinin sebuah tabel dari hasil request dari kita. Ketika datanya sudah jadi, nanti akan di-provide lagi ke kita. Jadi tim engineer-nya kasih ke kita dan kita akan melakukan eksplorasi di situ. Nah, setelah datanya sudah ada, kita masuk ke tahap data understanding. Nah, data understanding itu kita memahami perilaku dari data yang ada. Jadi seperti distribusi data itu seperti apa, kita lihat, dan juga persebaran data itu seperti apa. Nah, dari sini nanti kita bisa ngira-ngira nih, sekiranya kalau datanya misalkan nggak berdistribusi normal, berarti kita nanti akan melakukan transformasi. Kemudian apakah datanya itu ada missing values, berarti kita nanti akan melakukan langkah-langkah pengisian missing values seperti itu. Atau kita lakukan pengecekan apakah tipe datanya itu sudah sesuai
seperti kolom yang tersedia dari definisi yang ada, atau ada duplikat di datanya. Nah, ini tahap data understanding gitu. Kemudian kalau misalkan kita sudah mempelajari datanya, baru kita masuk ke data preparation gitu, teman-teman. Nah, data preparation ini adalah hal yang sangat panjang dan sangat menguras waktu. Jadi kalau misalkan ada data yang missing gitu ya, kita nggak bisa semerta-merta langsung mengisi atau membuang data yang missing. Jadi kita perlu diskusi dulu. Pertama, kita diskusi dulu ke tim engineer-nya, data engineer-nya. Kita tanya, ini datanya missing, itu karena apa? Apakah karena gagal ditarik atau di tracking? Atau seperti apa? Kalau misalkan nggak dapat solusi dari kita diskusi dengan tim data engineering, maka kita akan diskusi ke tim bisnis. Kita coba tanya, kalau misalkan kolom A ini missing, itu karena apa? Mungkin mereka bisa ada kasih jawaban. Kalau misalkan dari tim bisnisnya itu nggak ada jawaban, maka kita akan melakukan pendekatan secara statistik. Nah, pendekatan secara statistik ini berarti nanti kita melakukan imputasi berdasarkan sebaran data. Apakah kita imputasi datanya itu berupa rata-rata, atau kita imputasi berupa nilai median, dan segala macam. Dan di sini juga data preprocessing juga ada yang namanya data cleaning gitu ya. Nah, data cleaning itu seperti kita yang tadi missing values kita handle, kemudian juga kalau misalkan datanya itu ada outlier, ini outliernya mau diapain nih? Apakah kita buang atau kita tetap keep gitu, tetap dipertahankan outliernya? Atau outlier ini merupakan suatu anomali yang terjadi, bisa juga nanti jadi masalah baru gitu, bisa jadi masalah bisnis baru gitu yang bisa dikembangin. Kemudian kalau misalkan datanya sudah sudah di-handle segala macam, nanti kita akan masuk ke tahap modeling. Nah, tahap modeling ini kita bikin model yang melakukan prediksi masa depan. Nah, nanti kita cuman tahu nih, ini datanya apakah dia berlabel, artinya dia punya target atau nggak ada. Kalau misalkan dia punya target, berarti nanti kita bikin model yang supervised learning ya. Kalau teman-teman belajar data scientist itu ada yang namanya supervised learning. Supervised learning ini terbagi dua. Dia itu ada yang linear sama non-linear gitu. Nah, jadi kita harus tentukan nih dari data tadi, hasil eksplorasi. Kalau misalkan data yang kita punya merupakan data-data yang sebarannya itu linear, berarti nanti kita akan gunakan model yang linear. Ya, contohnya seperti logistic regression kalau misalkan berbicara klasifikasi, atau linear regression kalau kita berbicara tentang memprediksi angka yang continuous, seperti harga rumah. Kalau misalkan datanya non-linear, gimana caranya machine learning-nya yang kita bikin? Berarti nanti kita bikin model yang berbasis tree ya, kalau saya tahunya itu seperti decision tree, atau random forest, atau XGBoost, dan kawan-kawannya. Kemudian ada yang kedua itu machine learning yang tidak memiliki label. Artinya dia nggak ada target, jadi cuma variabel fitur aja. Ya, kalau misalkan dalam matematik itu kita sebutnya X gitu, variabel X. Nah, kalau misalkan nggak ada targetnya, berarti nanti itu kita bikin machine learning berupa segmentasi. Kalau misalkan kolomnya dikit, ya enak aja nggak usah machine learning gitu. Tinggal bikin rule base-nya seperti apa, nanti dari rule base itu yang kita bikin segmennya, gimana. Tapi kalau permasalahannya, kalau kolomnya banyak, itu gimana kalau kita membikinkan rule base-nya? Agak ribet gitu. Jadi disitulah perannya machine learning yang nggak memiliki label. Dia melakukan segmentasi berupa clustering. Kemudian kalau misalkan kita udah bikin model, itu nanti kita akan lakukan evaluasi. Nah, dari model yang kita bikin, itu apakah sudah memiliki performa yang bagus atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, ya kita ulang lagi langkahnya. Kalau misalkan sudah bagus, baru kita masuk ke tahap deployment. Nah, deployment ini nanti modelnya kita akan tembak ke data-data yang baru gitu. Hasilnya seperti apa nanti akan dilihat, baru masuk ke tahap feedback. Feedback ini nanti akan diberikan oleh tim bisnisnya. Jadi ada bisnis metric ya. Kalau misalkan di real data itu, apakah sudah mencapai atau belum. Kalau belum berarti nanti kita ulang lagi nih. Berarti modelnya harus diperbaiki atau enggak, datanya kita perbaikin gitu. Kalau misalkan sudah mencapai bisnis metric, berarti kita sudah dianggap berhasil. Seperti itu. Secara umum. Kemudian selanjutnya, oke, jadi salah satu hal yang membuat saya itu sangat terpikat di data scientist adalah pertama karena dia the sexiest job. Jadi lapangan kerjanya itu sangat luas. Ini menurut Harvard ya, bukan menurut saya. Di abad 21, data scientist itu merupakan the sexiest job.
Nah, kalau misalkan kita telah secara gaji, kalau misalkan teman-teman lihat di job portal, itu kurang lebih sama seperti ini. Jadi gajinya data scientist itu cukup besar untuk entry level. Dan kalau misalkan sudah kerja sekitar 1 tahun, 2 tahun, itu bisa naik, bisa 2 kali lipat gitu gaji. Bahkan sampai 2 digit. Kalau di startup itu setahuku ada yang baru masuk udah 2 digit gitu gajinya. Kemudian secara ini, supply-nya, mohon maaf, secara permintaan, data scientist itu besar permintaannya. Dan talentnya itu masih sedikit di Indonesia. Jadi peluangnya untuk kerja di data scientist itu cukup besar, karena ketersediaan talentnya sedikit dan permintaan dari perusahaan itu juga besar ya. Jadi nggak imbang gitu. Nah, makanya peluang untuk bekerja di data scientist itu cukup besar di Indonesia. Kemudian ini yang sering data scientist gunain tools-nya. Di sini ada yang sangat familiar ya, pasti Excel gitu ya. Ya, Excel itu bisa digunakan untuk analisis data, tapi yang sifatnya masih sekitar 10.000 raw ya. Dulu itu saya pernah coba, kalau misalkan sudah di atas 10.000 raw, dia udah hang. Kalau misalkan sudah di atas 10.000 raw, baru kita gunakan bahasa kayak programming gitu. Ada Python, yang mungkin common tools ya. Ada R juga. Kemudian untuk tracking data, itu juga ada toolsnya sendiri. Itu yang biasa disebut pakai PostgreSQL atau SQL. Ada banyak macamnya, ada SQLite juga. Nah, itu yang digunakan untuk melakukan query. Nah, kita lakukan query untuk tracking data dari database. Kemudian untuk secara visualisasi, itu biasanya digunakan adalah Tableau dan Power BI. Tableau dan Power BI ini, itu kalau kita mau bikin visualisasi yang infografis gitu. Jadi yang enak dilihat. Kemudian untuk big data, sebenarnya Python itu kan dikenal ini ya untuk menghandle big data, tapi dia sebenarnya ada batas kemampuan. Python itu saya pernah coba sampai 1 juta data, kalau misalkan 1 juta ke atas, dia udah mulai lemot. Nah, makanya muncullah tools-tools baru seperti Spark, Hadoop, dan Hive untuk menghandle permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin dari saya itu adalah sehari-hari saya ya, kerjaan sebagai data scientist. Jadi mirip tadi seperti Chris PDM, itu juga emang kita betul-betul diterapin ya di dunia kerja gitu. Pasti mulai dari bisnis problem. Nah, mungkin saya bisa summary aja. Jadi di bisnis problem itu, di real, kalau misalkan kita kerja, itu pembahasannya itu nggak cuma sehari. Itu bisa sampai berhari-hari gitu pembahasannya, untuk menentukan sebenarnya permasalahan itu seperti apa, dan solusinya itu seperti apa gitu. Bahkan yang proyekku ini, yang kemarin saya kerjain, itu untuk menentukan bisnis problem itu butuh waktu 3 minggu jaraknya. Jadi emang betul-betul lama ya prosesnya untuk bisnis problem ini. Karena emang vital, kalau misalkan kita salah ngedefinisiin problem yang ada, itu nanti juga hasilnya bakal salah juga gitu. Kemudian lanjut ke analytical approach seperti tadi yang saya jelasin di awal, itu kita melakukan perkiraan fitur-fitur apa aja yang akan digunain, kita nge-list, baru kita ke tim data engineering untuk dikoleksi datanya. Setelah datanya dikoleksi, baru kita masuk ke data understanding ya, seperti tadi. Itu untuk memahami apa? Untuk memahami pola data, kemudian itu struktur datanya seperti apa, tipe datanya seperti apa, apakah sudah sesuai atau enggak gitu. Kemudian ke tahap yang paling lama yaitu pre-processing. Ini bisa sampai 1 bulan bisa ada pre-processing ini. Kita nge-handle missing values, kita nge-handle duplikat datanya seperti apa, kemudian kita handle outlier-nya gimana, baru kita masuk ke visualisasi. Nah, visualisasi ini sebenarnya bagian dari pre-processing sebenarnya, yaitu di bagian explanatory data analysis. Jadi kita sajikan informasi yang bisa jadi business insight gitu dalam bentuk visual. Kenapa harus visual? Karena manusia itu lebih cepat nangkapnya kalau misalkan dalam bentuk visualisasi gitu, ketimbang dia bentuknya table. Itu manusia lebih cepat nangkap yang bentuk visual. Jadi kalau misalkan kita mau serahkan report ke tim bisnis, itu lebih bagus kalau presentasinya bentuk visual dibanding table. Nah, kemudian setelah visualisasi, kalau misalkan secara visualisasi itu udah bisa menjawab permasalahan, berarti udah kita berhenti sampai di visualisasi aja gitu. Kalau misalkan, nih, hasil explanatory ada A, B, C, D, apakah sudah bisa menjawab? Kalau misalkan tim bisnisnya udah iya, berarti udah kelar sampai di situ. Cuman kalau misalkan tim bisnisnya mau, bisa nih sampai prediktif
analytics. Nah, baru kita bikinkan modelnya gitu. Kalau misalkan setelah udah kita bikin model, di report lagi ke tim bisnisnya oke dengan model, udah kita lakukan deployment dan masuk ke tahap feedback untuk mengukur apakah modelnya sudah bisa memenuhi KPI dari tim bisnisnya. Oke, kalau saya sendiri sebenarnya setelah bikin model, itu saya ngelakuin ada namanya itu explanatory model agnostik. Nah, explanatory model agnostik itu setelah saya lakukan evaluasi pada model, saya mencoba untuk mengekstrak knowledge-nya. Jadi apakah model yang saya bikin itu bisa masuk akal gitu hasilnya. Misal nih, kalau misalkan kita berbicara tentang klasifikasi, machine learning-nya dapat recall nih, ada nama metrik itu recall, itu 90% misal. Ini kan kalau secara angka gede banget ya, 90%. Nah, ketika saya coba uji apakah hasilnya masuk akal, oh ternyata nggak masuk akal nih fitur-fiturnya yang berdampak. Jadi model ini nggak bisa saya pakai. Karena kenapa? Ya karena secara hasil prediksinya pun dia nggak masuk akal, fitur yang diberikan bobot yang paling besar. Nah, kalau misalkan kayak gitu kejadiannya, artinya saya harus bikin model yang lain gitu. Sehingga sampai saya dapat di mana modelnya itu menghasilkan hasil prediksi yang bagus, dan juga fitur yang diberikan bobot itu juga masuk akal seperti itu. Kalau misalkan udah extract knowledge-nya, baru saya presentasi ke tim bisnis oke, baru di-deploy. Oke, mungkin dari saya itu Kak Okta untuk sharing-nya. Siap, terima kasih Kak Bayu. Jadi bisa dapat nih bayangan gimana sih seorang data science bekerja. Karena kan kalau kita dengar kata-kata data science, data scientist, orang udah mikir, ih ngapain sih ini gitu. Jadi dari pemaparan sharing-sharingnya Kak Bayu, alasan kenapa sih Kak Bayu bisa tertarik ke data, berarti ke pengolahan data Excel, wah ngestak nih, gimana nyari tools buat improve. Kemudian pakai Python pun, wah data yang udah banyak, stuck nih, improve lah lagi pakai Hadoop dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman bisa dikatakan nggak ada batasan dalam dunia data scientist. Ya teman-teman kalau menggunakan Excel pun kalau udah jago udah dibilang bisa data science, tapi sebatas apa nih? Sebatas apa kemampuan teman-teman bisa mengolah datanya. Nah dari situ teman-teman bisa melakukan improvisasi, peningkatan lagi, upgrade lagi skill dan knowledge, dan bisa mendapatkan bagaimana sih seorang data scientist itu bekerja seperti Kak Bayu ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita sampai saat ini kita sudah dapat sudut pandang dari data scientist-nya sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan panggil pemateri kedua kita, yaitu Kak Inatowo atau Kak Inai. Beliau merupakan strategi planning manager di PT Semen Indonesia. Nah, Kak Inai sendiri, FYI juga, Kak Inai juga masih sebagai peserta kita, dan sekarang akan lanjut ke tahap kelas yang lebih lanjut. Sebelumnya selamat malam Kak Inai. Malam, Mas Okta. Malam. Bagaimana Kak keadaan? Sehat? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat-sehat juga. Iya, sehat selalu. Semua. Oh ya, untuk semuanya tetap jaga kesehatan karena saat ini lagi gencar-gencarnya juga penyakit yang lain. Oke. Sebenarnya Kak Inai sendiri kalau bisa kita katakan, bisa dibilang dari segi posisi ini kok nggak ada data-datanya, padahal kan dunia data itu identik dengan ya udah orang-orang data juga gitu. Nah dari sini nanti kita bisa teman-teman bisa dapatkan gimana sih sudut pandang dari Kak Inai di dunia data dari orang non data, gitu ya Kak Inai ya. Siap. Oke, siap. Sharing betul. Jadi Kak Inai akan membagikan pengalamannya untuk teman-teman untuk apa ya? Bagaimana sih data digunakan untuk non data technical pekerjaan non data technical. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gambarannya gimana. Oke, Kak Inai, dipersilakan. Cool. Terima kasih banyak Mas Okta. Terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman. Salam kenal lagi. Perkenalkan saya Inayatullah. Saya biasa dipanggil Inai. Kebetulan sekarang saya di PT Semen Indonesia memegang posisi strategic planning di unit strategic planning.
sambil di unit Strategic Planning di Semen Indonesia, saya juga kebetulan ada startup yang sedang saya jalankan di Solusindo Intelijensi Global. Kemudian sebelumnya juga saya bekerja di startup juga di Halal Lokal dari Bandung. Kemudian sebelumnya lagi saya di dunia engineering di JGC Indonesia, sama sebelumnya lagi saya pernah di tambang. Jadi relatif saya itu pertama kali berinteraksi dengan dunia data itu adalah ketika mulai berkenalan dengan startup gitu ya. Nah, di situ saya melihat, ya sudahlah, it's okay, hanya sebatas berinteraksi saja dengan data. Tapi ternyata tidak bisa serta-merta seperti itu. Sehingga ketika saya sudah masuk di posisi di strategic planning, tuntutan pekerjaan itu membuat saya harus memaksa gitu ya, benar-benar memaksa mengeluarkan diri dari zona nyaman. Jadi to be honest, saya zero background IT, jadi ketika melihat coding-coding itu saya langsung pucet gitu ya. Tapi luckily kebetulan saya juga join di Narasio di beberapa program. Kebetulan saya juga melanjutkan ke program-program mulai dari data analis sampai dengan nanti ke senior data scientist gitu ya. Alhamdulillah sudah mulai membiasakan diri melihat coding, sudah mulai membiasakan diri melihat Python, lalu Tableau dan lain sebagainya. Nah, kalau saya boleh sedikit bercerita ke teman-teman gitu ya terkait dengan oh ya maaf, saya juga harus disclaimer dulu nih ya sebelum masuk. Jadi kebetulan saya menyampaikan materi ini berdasarkan dari pandangan pribadi, jadi tidak mewakili perusahaan atau instansi manapun. Kemudian apa materi yang saya sampaikan itu nanti memang relatif lebih banyak dari pengalaman saya sendiri dan juga setelah riset di beberapa hal. Jadi mungkin konteks yang saya sampaikan tidak 100% sesuai dengan setiap audiens. Jadi mohon disesuaikan lagi. Dan yang ketiga tentunya setiap action yang diambil dari masukan ini tidak melibatkan saya gitu ya sebagai penanggung jawab. Oke, next-nya. Kalau boleh saya coba gitu ya menjabarkan terkait apa pekerjaan saya di perencanaan strategis itu, lalu kenapa kok tiba-tiba saya harus gitu ya, meskipun banyak orang bilang nggak harus juga sih, it's okay buat orang lain, tapi buat saya nampaknya memang harus. Karena dari sisi definisi sendiri, strategic planning itu adalah bisa dibilang sebuah seni gitu ya, ilmu yang isinya itu adalah sebuah seni untuk merangkai berbagai proses yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Dan saya yakin setiap perusahaan itu sejujurnya itu, kalau menurut hemat saya, itu butuh seorang strategic planning. Baik itu di startup, baik itu di UMKM, apalagi di korporat besar. Karena strategic planning itu akan mencoba membantu memberikan pandangan, memberikan visi kepada para pengambil keputusan, apakah sebetulnya aksi-aksi yang dilakukan oleh perusahaan, program-program yang dijalankan oleh perusahaan itu memberikan dampak yang signifikan. Dan lagi-lagi kalau ini adalah tentang bisnis about making money gitu ya, membuat uang. Jadi bagaimana caranya nih supaya perusahaan ini tetap profit? Ya kurang lebih biasanya orang-orang ya sudah tinggal cari saja gimana caranya untuk meningkatkan penjualan atau mengurangi beban biaya. Nah, untuk menentukan profit itu tadi ya, meningkatkan penjualan, terus memangkas biaya, itu kita harus tahu di daerah mana kita harus meningkatkan penjualan, kemudian harganya itu kalau kita jualan barang gitu ya, apakah harganya ini sebaiknya kita naikkan, lalu bagaimana customernya, kemudian dari sisi produksinya sebetulnya di bagian mana produksi kita tidak efisien. Nah, itu seni gitu ya. Jadi memang penuh dengan adjustment, memang penuh dengan informasi dan data yang harus kita dengarkan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, dalam hal ini biasanya proses yang memang disusun oleh seorang strategic planner itu adalah memformulasi serta menentukan strategi apa yang harus diambil oleh perusahaan, kemudian mengimplementasikan strateginya, dan yang ketiga adalah mengevaluasi strateginya. Apakah strateginya itu sudah sesuai atau ada yang harus diperbaiki. Dari sisi aktivitasnya, kurang lebih secara general, kalau boleh saya meringkaskan, itu kurang lebih ada 5 gitu ya. Yang pertama,
seorang strategi planner diminta untuk memberikan rekomendasi, visi, dan juga strategi yang sifatnya kualitatif, seperti rekomendasi apa ya, rekomendasi yang non angka gitu ya. Sama juga rekomendasi ataupun strategi yang sifatnya kuantitatif. Misalnya tahun ini kita punya pemasukan atau revenue 10%. Tahun depan itu kita harus tumbuh 20%. Nah, dia harus bisa memberikan saran dan juga rekomendasi. Tentunya dia tidak bisa bekerja sendiri ya. Dia harus bekerja sama dengan unit kerja lain itu untuk menentukan di daerah mana sebetulnya strategi yang paling efisien untuk kita meningkatkan penjualan, memberikan promosi, memberikan diskon, atau di bagian mana di perusahaan kita yang harus kita efisiensi, misalnya biaya transportasi, biaya pengepakan, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang keduanya adalah kita diminta untuk menganalisa data dan informasi dalam rangka untuk membuat sebuah kerangka kerja strategi. Mulai dari ada yang bilang BCG framework, kemudian 5 quarters framework. Mungkin ini bahasanya tidak familiar untuk semua orang, tapi bagi Anda yang tertarik dengan posisi-posisi strategis, mungkin ini hal-hal yang bisa mulai dipelajari gitu ya. Kemudian yang nomor 3 adalah menyusun dan mengevaluasi strategi, seperti yang tadi saya sampaikan. Yang 4, menyusun operational planning dan program. Jadi ini lebih ke apa program yang harus kita jalankan, apa proyek yang harus kita jalankan. Misalnya, oke, kita untuk meningkatkan penjualan di wilayah Jawa Barat gitu ya. Oke, kalau gitu kita mari beri insentif ke mitra-mitra penjualan kita. Mari kita beri insentif atau beri diskon ke customer-customer kita. Nah, tetapi pengambilan keputusan itu juga tidak serta-merta langsung, oke, Jawa Barat lah yang kita pilih. Kenapa Jawa Barat? Kenapa tidak Bali gitu? Nah, itu adalah data dan informasi yang kita susun yang bisa memberikan insight atau pandangan bisnis ke sana. Dan yang terakhir itu mengevaluasi semua strategi kita agar berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya di poin 2 dan di poin 3 itu kita bisa relatif memberikan rekomendasi jika proses kita itu memuaskan, prosesnya itu baik. Nah, untuk menghasilkan output dan proses yang baik itu memang tergantung pada kualitas data yang kita serap, pada kualitas informasi yang akan kita olah. Selain itu, datanya oke, bagus. Kemudian, orangnya bisa tidak mengolah datanya itu. Nah, itu yang akhirnya memaksa saya sebetulnya, ya sudahlah, ini sudah bukan pilihan lagi gitu ya kalau buat saya. Berarti memang saya sudah harus mulai mempelajari data dan data analytics gitu ya, untuk kemudian nanti ke data scientist. Selain mengolah, dia juga harus mampu mensintesa data. Mensintesa itu menggabungkan sehingga nanti bisa menghasilkan insight. Nah, kalau tadi dari paparannya Mas Bayuzen cerita tuh bahwa dalam membuat sebuah modeling dia harus bekerja sama antara tim data atau tim IT dengan tim bisnisnya. Nah, tim bisnis dan IT itu yang nanti kerjasamanya akan membuat sebuah insight. Insight ini bisa dibilang bahasa sederhananya adalah sebuah rekomendasi yang mencerahkan. Kalau saya menyebutnya itu, sebuah rekomendasi yang mencerahkan sehingga membuat perusahaan atau membuat instansi itu bergerak dengan cara yang berbeda agar bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Atau mungkin caranya sama, tetapi ada perbaikan, gitu, perbaikan target wilayah, perbaikan model insentif dan lain sebagainya. Tujuannya adalah supaya tidak keluar. Iya, kembali. Tujuannya tentunya adalah dalam rangka untuk mencapai visi dari perusahaan tersebut. Ada visinya berupa profit, ada yang memang visinya berupa dampak. Misalnya kalau dampak ini mungkin relevan di organisasi-organisasi non-profit. Misalnya saya ingin membuat sebuah program penanganan kemiskinan gitu. Tetapi penanganan kemiskinan ini yang dampaknya itu sangat signifikan. Sedangkan dana kita terbatas. Nah, bagaimana kita mengalokasikan dana itu supaya hasilnya maksimal? Nah, itulah nanti kerjasama antara orang data sama orang bisnis atau orang korporatnya gitu ya. Itu yang akan nanti memberikan rekomendasi.
Oke. Nah, kalau dari sisi perannya, peran dari data analytics atau kemampuan mengolah, menganalisa data dan kemampuan meliterasi data dalam proses manajemen, mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu ya bahwa kurang lebih sebetulnya proses manajemen sederhana itu ada input, kemudian ada proses, lalu ada outputnya tuh kayak gitu. Nah, kalau saya mencoba membawa teman-teman ke perspektif, coba yuk kita start from the end gitu ya. Kalau kita mulai dari outputnya dulu gitu. Nah, yang akan harus dilakukan oleh, sebetulnya ini tidak harus serta-merta seorang strategic planning gitu ya. Bahkan menurut saya semua orang yang dekat dengan decision maker atau orang istilahnya para petinggi di korporat gitu ya, itu harus mampu memberikan sebuah rekomendasi, sebuah saran atau sebuah suggestion bisnis yang paling visible, paling memungkinkan, yang paling doable, yang paling relatif bisa kita kerjakan karena katakanlah resource-nya cukup, orangnya ada, waktunya ada, fact driven. Nah, ini fact driven ini mungkin banyak orang bilang data driven gitu ya. Jadi rekomendasi kita itu tidak hanya asal cuap, tidak hanya asal opini gitu, tidak hanya asal perasaan. Kayaknya katakanlah kayaknya di daerah mana, di daerah Cirebon gitu. Ini maaf saya asal aja. Di daerah Cirebon sepertinya pendidikan masih belum maksimal gitu. Jadi kalau gitu kita serang daerah sana saja. Kata siapa Cirebon? Kenapa tidak daerah Kuningan? Kenapa tidak daerah Bandung gitu bahkan. Nah, rekomendasi-rekomendasi yang tidak berdasarkan data itu biasanya paling cepat ditolak gitu ya oleh si decision maker. Dan yang penting juga adalah rekomendasinya itu diterima oleh pembuat keputusan. Itu dari sisi output. Dari sisi prosesnya, proses dalam membuat sebuah rekomendasi itu kalau saya coba sedikit bawa ke konteks manajemen dan strategic planning, itu memang perlu data dan informasinya itu disusun dengan menggunakan framework atau kerangka kerja yang sesuai. Misalnya kalau di Mas Bayu Zen tadi ya, kerangka kerjanya datanya katakanlah harus dikumpulkan dulu, terus kemudian harus didiskusikan, lalu ini harus diolah dulu, lalu bagaimana pengolahannya. Nah, mungkin cara pengolahan antara di instansi Mas Bayu dengan di instansi saya pasti beda. Nah, dalam hal ini contextualize atas pemrosesan itu juga perlu kita perhatikan. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya yang nomor 2, menganalisa semua data dan informasi tidak hanya dari satu perspektif. Perlunya kita juga melihat dari perspektif lain. Kalau tadi kita coba mengambil contoh dari Mas Bayu juga gitu. Mas Bayu menyusun data dari perspektif orang bisnis gitu ya. Katakanlah contohnya orang marketing gitu. Mungkin akan lebih menarik juga jika analisanya itu dilihat dari perspektif keuangannya juga gitu. Sorry, maaf, dari perspektif keuangannya juga, sehingga rekomendasi kita itu nanti relatif bisa menyeluruh, sudah mempertimbangkan dari aspek A, aspek B, aspek C. Nah, biasanya pengambil keputusan itu lebih tertarik gitu ya atas rekomendasi-rekomendasi yang sudah mempertimbangkan banyak hal. Dan yang terakhir tentunya perlunya prosesnya itu menggunakan data dan informasi yang paling baru, yang terkini. Jangan sampai rekomendasi kita tahun ini, tetapi yang kita gunakan datanya adalah 30 tahun yang lalu. Itu jelas relatif tidak relevan gitu ya. Sedangkan dari sisi inputnya, by default ini biasanya memang menggunakan data itu data internal kita ataupun data dari eksternal. Kalau data internal misalnya data penjualan, data stok produk. Kalau data eksternal bisa jadi data makroekonomi misalnya. Contohnya kalau ada informasi mengenai harga bensin contohnya. Harga bensinnya lagi tinggi-tingginya, sedangkan bisnis kita itu memang kurang lebih tergantung sama bensin. Misalnya karena memang harus mengantar pulang pergikan barang gitu ya. Nah, itu juga berpengaruh sama informasi. Informasi itu bisa kita dapatkan dari expert, dari konsultan, atau bahkan kita juga melakukan riset. Dalam hal ini, perannya yang membuat data analytics dan literasi skill itu penting adalah ketika kita punya kemampuan literasi data dan analisa yang kuat, relatif nanti kita akan lebih mudah dalam menyusun sebuah proses rekomendasi.
Bayangkan Mas Bayusen cerita tadi, saya harus menganalisa 1 juta data. Nah, ini diminta kalau pakai Excel udah nggak cukup, berarti salah satu solusinya kita harus mencari jalan lain. Nah, ini yang membuat kita, menurut saya, sudah tidak ada opsi gitu ya, harus mencari jalan lain untuk bagaimana mengolah data. Nah, tetapi jangan sampai sebetulnya salah satu yang penting, orang analis mengolah data, hanya mengolah data saja, tidak sampai ke fase bagaimana saya membuat pengambil keputusan itu terpengaruh dengan data ini. Sehingga data kita itu seolah-olah gitu, kita menganalisa, membuat model, machine learning, dan lain sebagainya sebegitu kompleksnya. Tetapi begitu kita presentasikan ke para pengambil keputusan, oke, terus so what? Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus action yang harus kita ambil? Nah, itu memang saya menyebutnya sebetulnya instead of being data analyst only gitu ya, yang sebegitu kerennya kemampuan membuat coding dan lain sebagainya. Tetapi jika tidak berhasil mengkomunikasikan itu kepada pengambil keputusan, dan jika tidak membantu pengambil keputusan untuk membuat sebuah keputusan yang lebih baik, itu sayang aja gitu, sama aja gitu nanti. Jadi ya udah, it's okay, kamu making a very good modeling, ya sudahlah, it's okay gitu. Tapi akan beda menjadi seorang data influencer. Kalau saya lebih suka menyebutnya data influencer. Dia jago dalam membuat analisa, tetapi dia juga jago mengkomunikasikannya. Nah, untuk bisa mempengaruhi orang lain yang berkaitan dengan data, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dari perspektif saya menilai bahwa seorang data analis yang mungkin banyak orang mengasosiasikan bahwa data analis atau data scientist itu atau IT guys itu atau coding guys itu adalah nerds gitu ya, sudah tidak ada pilihan gitu bagi para IT guys ini juga untuk lebih banyak mendengarkan dan berempati kepada konsumennya. Dalam hal ini bisa orang bisnis, bisa orang keuangan, bahkan kita perlu berempati dengan si pengambil keputusannya. Si bapak ini, direktur ini orangnya tipenya bagaimana sih gitu. Apa yang sebetulnya ingin dia ketahui, apa yang sebetulnya dia butuhkan, rekomendasi seperti apa. Nah, kalau kita mau mendengarkan lebih banyak, kalau kita mau berempati lebih banyak di situ, relatif hasil rekomendasi kita juga lebih bisa didengarkan lah setidaknya ya. Terus yang kedua, menyesuaikan proses dan hasil dengan konteks preferensi serta sudut pandang dan kepentingan atau value dari konsumen, dari itu ya, dari audiens tadi. Dan yang ketiga, ini cukup penting juga bagaimana kita bisa yakin untuk mengkomunikasikannya. Jadi tidak hanya mampu menyampaikannya, tetapi kalau orang relatif gitu ya, kalau kita berkomunikasi dengan orang yang mana rekomendasinya itu bisa berpengaruh pada perusahaan. Tetapi dia sendiri tidak yakin bagaimana mengkomunikasikannya. Jadi orang pasti akan mikir, nih orang benar nggak sih menganalisanya? Ini jangan-jangan orangnya sendiri nggak tahu nih, datanya itu nggak benar juga gitu, jangan-jangan yang dianalisa. Jadi keyakinan seorang data influencer itu juga sangat esensial kalau saya melihat ya. Jika memang ternyata belum yakin, nanti bisa saja disampaikan disclaimer-nya. Oke Pak, ini datanya memang harusnya kita tuh mengolah data menggunakan 10 sumber gitu. Tetapi ketersediaan data saat ini tuh baru 3. Nah, dari 3 ini baru ini yang bisa kita rekomendasikan. Saya rasa itu juga sudah cukup membantu gitu ya. Dan yang keempat, bagaimana kita mampu melatih cara kita memvisualisasikannya, cara kita mengkomunikasikannya. Mas Bayu tadi bilang bahwa orang yang melihat data daripada tabel-tabel gitu, itu relatif lebih susah daripada orang melihat grafik yang ada visualisasinya, ada penggunaan infografis, itu pasti lebih cepat dan lebih menarik. Nah, hal ini relevan sebetulnya dengan teori yang pernah disampaikan oleh Gartner Consulting dari US. Dia bilang bahwa data literasi sendiri itu adalah sebuah kemampuan untuk membaca, menulis, serta mengkomunikasikan data. Tapi yang penting di sini adalah in context. Jadi
konteks saya mengkomunikasikan data kepada atasan saya, sama konteksnya Mas Bayu mengkomunikasikan data ke atasannya, atau Mas Okta mengkomunikasikan ke atasannya, pasti beda, disesuaikan dengan perusahaannya masing-masing. Tapi juga ada yang penting di sini, memahami data source-nya, kemudian mampu membangun, menganalisa dengan menggunakan metode, dan yang penting terakhir di sini adalah poin tentang resulting value, memberikan value. Jadi kita sebagus-bagusnya membuat grafik, sebagus-bagusnya membuat modeling, tetapi kalau tidak memberikan dampak gitu ya, tidak memberikan manfaat untuk perusahaan, hanya sebatas oke, good. Jadi kalau Kristal Wijaya gitu ya, saya habis melihat podcastnya dia, ya itu hanya sebatas entertainment gitu, hanya sebatas hiburan. Wah oke, data kita bisa kita tampilkan dengan lebih baik gitu ya. Tapi jika tidak memberikan rekomendasi actionable insight gitu ya, arahnya ya sudah, itu hanya sebatas entertainment, bukan menjadi sesuatu yang menggerakkan perusahaan ini ke arah yang lebih baik gitu ya, yang lebih valuable. Nah, sekarang dari sisi pentingnya data analytics itu, saya mencoba melakukan riset gitu ya, beberapa saya lihat relatif khususnya minimal di Indonesia gitu ya, karena kebetulan saya juga ikut di beberapa proyek yang berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek swasta gitu ya. Saya melihat banyak sekali instansi kita itu yang kaya dengan datanya. Mereka tuh datanya tuh banyak banget. Tetapi mereka itu masih banyak juga yang belum maksimal dan bahkan mungkin buta bagaimana memanfaatkan datanya. Terlepas dari masalah keterbukaan informasi dan data di internal mereka, mereka yang punya akses pun mereka nggak tahu, oke, kita punya data ini, and then so what? Nah, seorang data scientist itu orang yang akan nanti mencerahkan gitu ya, yang akan mencerahkan gini loh Pak, data ini bisa memberikan rekomendasi bahwa kita itu bisa melakukan efisiensi di departemen A, departemen B, departemen C. Artinya kalau ada efisiensi di banyak tempat, kemudian kita juga meningkatkan penjualan di banyak tempat, maka keuntungan kita bertambah tuh Pak. Wah oke, sounds interesting gitu ya. Karena kalau decision maker relatif yang akan mereka lihat adalah profit, tetapi juga tentunya yang sustainable. Oke, selanjutnya banyak sekali instansi membutuhkan seorang pencerah data. Jadi tadi ya relatif sama dengan yang Mas Bayu juga. Jadi demand-nya itu tinggi. Di Indonesia sendiri demand-nya itu tinggi, tetapi memang talent-nya masih terbatas. Masih sedikit orang yang relatif sedikit orang yang punya kemampuan itu yang bisa memenuhi kebutuhan dari instansi. Dan menariknya skill untuk data scientist itu bisa digunakan menurut saya lintas sektor. Jadi tidak hanya bisa digunakan di tempat perusahaan kita bekerja saat ini, jadi suatu saat kita bekerja ke daerah lain atau ke perusahaan bahkan dengan background yang lain, misalnya saya dari manufaktur nanti akan geser ke industri kesehatan, itu relatif bisa. Apalagi jika teman-teman memang punya basic yang cukup kuat juga berkaitan dengan strategic planning gitu ya. Karena saya yakin semua perusahaan relatif membutuhkan seorang strategis gitu di sana. Tentunya selain memenuhi tuntutan dari korporat, ini juga saya sangat mengingat betul ini pesan ini, kebetulan saya dapat pesan ini dari salah satu mentor saya, bahwa membuat diri Anda semuanya relevan dengan kondisi dunia yang saat ini sangat cepat sekali, tuntutannya sangat tinggi sekali, itu relatif akan membuat Anda menjadi seorang talent yang outstanding. Baik itu talent yang sekarang sudah join di perusahaannya, atau bahkan Anda yang sedang baru lulus atau akan mencari kerja, pasti akan beda. Seseorang yang fresh graduate tetapi dia sudah punya skill organisasinya oke, bagus, dan komunikasinya bagus, tetapi ada additional value, dia juga jago dalam membuat data, dalam hal ini data scientist, data analytics, dan proven gitu ya, itu pasti dia akan relatif outstanding untuk mendapatkan chance lebih baik, either itu untuk promosi, either itu bahkan untuk nanti sampai ke penerimaan kerja. So I think mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan saya, dan cukup dari saya. Terima kasih, Mas Okta. Oke, terima kasih Kak Inay.
mungkin teman-teman kalau tadi dengar pemaparan atau sharing-sharing dari Kak Ina, ternyata data itu nggak harus apa ya, orang belajar data tuh nggak harus terjun ke data. Contohnya Kak Ina tadi dari background yang istilahnya non data, belajar data itu penting karena itu tadi semua, kalau bisa dibilang banyak instansi ataupun company itu punya data, tapi bingung mau diapain, nggak apa ya, nggak bisa ya udah ini data terus diapain kan gitu. Jadi mungkin Kak ini tadi bilang sempat mention jadilah data influencer, jadi nggak hanya nampilin data, pengolahan data, tapi teman-teman juga harus dituntut bisa menceritakan data itu bicara tentang apa dan bagaimana data itu bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi kayaknya juga tadi bilang kalau udah ada punya data literacy dan data analytics skills, teman-teman ya itu tidak hanya berlaku di satu sektor pekerjaan atau lingkup gitu. Jadi tadi contohnya Kak Ina, misal dari manufaktur ke kesehatan ya konsep datanya ada, mungkin case datanya yang berbeda. Kan selama teman-teman punya framework, punya kerangka kerjanya, oh setelah pengumpulan data kita harus tahu nih permasalahan yang ada itu apa. Kemudian lanjut kita memahami datanya itu seperti apa. Dan itu universal sifatnya. Semua segmen, semua instansi, semua berarti segmen pasti ada, pasti berbeda. Cuma kerangka berpikirnya kurang lebihnya sama, tinggal menyesuaikan sektor-sektornya. Nah, kemudian sebelumnya teman-teman bisa scan slide ini, scan QR ini untuk nanti mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum teman-teman mengajukan pertanyaan, saya sendiri setelah mendengarkan pemaparan dari Kak Inai dan Kak Bayu, saya juga ada beberapa pertanyaan nih. Saya memiliki rasa penasaran lebih dari Kak Inai dan Kak Bayu. Mungkin Kak Bayu bisa kembali lagi. Halo Kak, sorry banget nih ininya apa namanya jaringan saya agak bermasalah, jadi nggak bisa open chat. Oke. Mungkin kalau tadi dari cerita Kak Bayu nih, kan tadi ibarat perjalanan dari data science, ibarat kuliahnya sendiri di metalurgi ya kalau nggak salah ya, di metalurgi, kemudian tertarik ke data dan apa ya, mempelajari data. Nah saya ingin tanya nih, kan Kak Bayu ibaratnya sudah belajar, udah tekun belajar di dunia engineering, terus kemudian belajar data, motivasi Kak Bayu sendiri untuk switch karir di dunia data itu kenapa? Kan sebenarnya bisa saja implementasi apa yang sudah dipelajari di data itu diimplementasi ke engineering kan sebenarnya juga bisa. Nah, dari Kak Bayu sendiri kenapa tertarik untuk switch karir gitu? Oke Kak, terima kasih Kak pertanyaan. Jadi waktu itu sebenarnya berawal dari itu ya, keresahan juga. Itu faktor utamanya. Keresahan di bagian engineer itu saya merasa sepertinya nggak cocok gitu. Saya lebih suka bekerja di depan komputer. Dan ditambah lagi waktu itu yang Excel-nya itu yang nggak bisa dibuka, yang membuat saya jadi penasaran tentang apa namanya, olah data yang lebih besar. Nah dari itu sih awal mulanya kenapa saya jadi suka dengan data ya. Kemudian dari masalah ini sendiri, engineering itu kalau nggak salah, yang metalurgi di Indonesia itu masih kalah ininya, apa namanya, daya jualnya dibandingkan dengan teknik mesin gitu ya. Jadi saya resah nih, kalau misalkan saya mau pindah ke perusahaan lain itu cukup sulit saya rasa. Dan di data sendiri, waktu saya coba pelajarin tentang demand-nya itu lebih tinggi ya. Banyak yang cari tapi talentnya dikit. Jadi ya udah kalau saya memutuskan sebaiknya di data aja nih ini apa namanya berkarir. Dan kebetulan emang juga sudah sempat ngolah-ngolah data gitu Kak di Excel gitu. Dan emang cocok apa dengan passion gitu. Jadi ya memutuskan untuk pindah gara-gara itu sih. Oke, aku jadi nangkep nih, kayak ibaratnya kalau tetap stay di ibaratnya di engineer metalurgi itu pasti bakal kalah pamor dengan teknik-teknik yang lain, seperti tambang, perminyakan dan lain-lain gitu kayak. Betul. Oke, aku nangkep. Kemudian nih Kak, aku penasaran. Kan kalau sering kita lihat data scientist itu kerjanya individu nih.
Nah, sedangkan kalau kerja sebagai timnya itu sendiri tuh gimana sih, Kak? Oh, untuk kerja sebenarnya itu nggak individu, Kak. Kalau di real itu, kita pasti selalu bekerja secara tim. Karena kenapa? Ya seperti yang dibilang tadi Mas, kita butuh pandangan juga yang lainnya. Dan emang itu yang saya rasain waktu kerja. Saya selalu berkomunikasi ke data engineer, dan juga itu ada rapat mingguan, itu selalu kita komunikasiin, kita report, nanti didengar juga masukan dari bisnis itu seperti apa. Kayak misal contoh ada kolom ini, kalau misalkan secara korelasi kita uji ada korelasi, ternyata waktu fakta di lapangan dari tim bisnisnya bilang, oh sebenarnya ini nggak berkorelasi nih, cuman kebetulan gitu. Nah itu kan penting juga tuh buat kita. Kalau misalkan kerja individu kan ini ya hal-hal seperti itu pasti bisa ke skip gitu. Jadi sangat penting tuh kalau misalkan kerja emang secara teamwork gitu. Dan ya realnya juga kayak gitu sih. Emang tim itu kerja itu selalu teamwork gitu, Kak. Oke, berarti meskipun ibaratnya kalau kita bisa ngasih pandangan, ngasih pendapat, itu pasti bermanfaat ya, meskipun itu lintas, justru bermanfaat kalau ada pendapat dari lintas divisi, lintas tim gitu. Jadi Kak Bayu juga mendapatkan sudut pandang dari teman-teman yang lain. Oke, terlebih di bisnis understanding-nya, Kak, ya. Karena kan ibaratnya user dari datanya itu pun tim bisnis kan gitu. Ya, betul. Contohnya Justru malah ini Kak ya, kalau misalkan kalau kita dengar dari pendapat orang lain, hal-hal yang kita nggak pikirin kayak kolom misal, itu jadi, oh bisa nih digunain nih, karena ada pandangan dari orang lain dan kita merasa kayaknya cocok juga nih digunain. Bisa juga seperti itu nanti terjadi. Jadi memang itu sangat penting, skill komunikasi juga sangat penting. Oke, jadi berkaitan ya, tadi sempat juga disinggung sama Kak Inai, storytelling dari datanya itu sendiri gitu ya. Iya, Kak. Oke, mungkin selanjutnya untuk pertanyaan untuk Kak Inai nih, kan tadi kita tahu Kak Inai itu seorang strategic planner. Nah, mungkin kalau bisa dikasih tahu gimana sih Kak di environment di strategic planner terkait data sendiri, apakah rekan-rekan kakak ataupun sepengetahuan kakak apakah sudah literasi datanya udah tinggi atau masih penting, masih buta terhadap data kah, atau bagaimana Kak Inai? Oke, Mas Okta. Sebenarnya kalau dari sisi environment relatif kalau saya lihat gitu ya, mungkin tidak semuanya dan ini bisa subjektif by the way. Itu understanding mereka pada data itu masih terbatas pada apa yang mereka lakukan setiap tahunnya gitu kan, atau secara rutin. Nah, memang salah satu challenge yang perlu, mungkin ini tidak semua instansi gitu ya, tapi salah satu challenge yang biasanya terjadi juga masalah ketersediaan data bahkan di level internal. Nah, jadi katakanlah kita mampu gitu ya menganalisa datanya, tetapi untuk mendapatkan datanya sendiri itu bisa saja sulit. Tapi ada juga perusahaan atau departemen lain gitu ya, itu yang memang relatif mudah datanya. Jadi understanding, kalau bisa dibilang environment-nya pada data literasi atau data analytical skill itu masih pada level yang masih bisa ditingkatkan sih kalau saya lihat gitu ya. Oke, kalau begitu ibaratnya masih perlu bisa ditingkatkan, bisa dimaksimalkan untuk data literasi dan analitiknya itu Kak ya. Betul. Kemudian ingin nanya nih, setelah ibaratnya Kak Ina menjadi salah satu dari sekian banyak strategic planner yang sudah mempelajari terkait data analitik, data understanding, dan data literacy, menurut Kak Ina merasa kebantu nggak sih belajar di data itu untuk diimplement di pekerjaan sehari-harinya gitu, entah itu di framework-nya Kak atau di implementasinya langsung gitu? Jujur malah itu yang paling penting buat saya adalah mampu mengkritisi data gitu ya. Jadi mengkritisi sebuah data yang kita terima dari unit kerja lain atau yang kita terima dari eksternal, dari browsing dan lain sebagainya, itu sangat mahal ya buat saya karena artinya ada pemahaman yang lebih baik pada data. Nah, terkait itu membantu atau tidak, jelas buat saya itu membantu sekali karena cara saya akhirnya mengkomunikasikan sebuah data dan informasi kepada katakanlah atasan saya, kepada peer saya, itu juga menjadi relatif berbeda.
Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kekayaan data yang bisa saya olah, yang katakanlah awalnya untuk membuat analisa A itu hanya 2 data gitu ya. Akhirnya dengan kemampuan seperti ini kita menjadi lebih kritis, kayaknya ini nggak cukup hanya dengan 2 data, tetapi harusnya menjadi setidaknya ada 5 data, agar relatif nanti rekomendasi dan saran yang kita berikan itu memberikan value kepada orang yang menerima saran itu. Jadi in short itu buat saya sangat membantu sekali gitu ya untuk melihat sebuah data menjadi lebih kritis dan membuat apa ya, deliverable atau hasil pekerjaan saya itu menjadi relatif lebih valuable. Oke, berarti kalau bisa aku tarik kesimpulan kayak gini kayak apalagi di bagian di tingkat yang decision maker, kalau kita membuat rekomendasi berdasarkan data itu bakal lebih valid karena ada data-data pendukung, karena nggak kayak apa ya, nggak ngambil keputusan karena kayaknya ini deh lebih baik, kayaknya itu deh yang lebih baik. Kan kalau kita cuma pakai asumsi, ya mungkin pengalaman itu bagus, pasti pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman itu bisa, cuma kredibilitas dan validitas dari keputusannya itu pun diragukan kan gitu, nggak ada data valid pendukungnya itu seperti apa. Betul, betul. Relatif nanti memang akan lebih tidak berdasarkan guts gitu ya, atau emosi gitu, tapi memang berdasarkan science base gitu nanti rekomendasi. Berarti lebih database, data driven gitu lah ya untuk pengambilan keputusannya. Oke, mungkin ini nih, aku tertarik untuk Kak Bayu dan Kak Ina. Pertanyaannya mungkin lebih general nih. Mungkin bisa nggak sih kasih sudut pandang dari Kak Bayu ataupun Kak Inai, tantangan dalam mempelajari data itu gimana sih? Ada nggak kesusahan atau motivasi lain untuk mempelajari data? Gitu. Tantangannya di data itu sendiri gimana? Mungkin kan kalau kita bisa lihat background Kak Inai dan Kak Bayu mungkin secara umum kayak beda. Kak Bayu emang nantinya fokus di data, sedangkan Kak Inai ingin improve data untuk meningkatkan hasil kinerja atau gitu. Mungkin bisa diceritakan, mungkin Kak Inai dulu bisa. Oke, kalau saya lihat dari sisi penting tidak pentingnya itu relatif gitu ya, Mas. Relatif. Ada orang yang memang saya kayaknya memang harus belajar data ini dan juga katakanlah challenge-nya gitu ya. Nah, kalau memang Anda ingin relatif hanya ingin menjadi talent yang ya sudah lah ya, outgoing aja gitu ya, dijalani aja seperti biasanya, ya it's okay, no problem. Tidak mempelajari data atau relatif sama dengan talent yang lain, ya nggak masalah gitu ya, itu pilihan. Tetapi jika ingin menjadi seseorang yang relatif outstanding gitu ya, dibandingkan dengan talent-talent yang lain, dibandingkan dengan karyawan yang lain, ini bisa menjadi salah satu opsi yang pendukung. Karena kalau saya lihat seorang data influencer itu adalah orang yang paling sering dekat, relatif gitu ya. Ini saya bilang banyak relatif karena bisa jadi beda di beberapa perusahaan. Itu yang paling cukup sering dekat dengan para pengambil keputusan. Artinya orang yang paling cukup sering dilihat gitu ya, oh sama atasan itu ini dia memberikan rekomendasi yang valuable, yang make sense, yang memang masuk akal, tetapi juga memang memberikan pandangan baru. Biasanya sih tendensi untuk promosinya cenderung itu lebih baik gitu ya dibandingkan, karena lagi-lagi ini outstanding gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, memang tapi dari sisi challenge-nya, kalau untuk Anda yang katakanlah sudah bekerja, apalagi mungkin sudah di posisi yang middle gitu ya, middle management, challenge-nya adalah masalah waktu memang. Tapi lagi-lagi itu buat saya adalah sebuah investasi. Baik, jadi investasi waktu, investasi bahkan investasi dana gitu ya, karena harus mengikuti kelas ini. Itu saya cukup optimis pasti akan terbayar dengan jauh lebih baik gitu ya. Jadi masalah waktu, terus kemudian juga masalah untuk orang yang baru belajar banget pertama kali, to be honest saya juga sangat challenging, tetapi ya luckily alhamdulillahnya gitu ya, saya mendapatkan environment belajar yang bagus juga dari Narasio, dibuatkan sebuah grup komunikasi, terus kemudian kita bisa nanya kapan aja kadang-kadang gitu ya. Jadi itu good starting point sih buat saya.
Oke, jadi dari pandangan Kak Inai, belajar data tuh nggak harus implement di data. Contohnya tadi pengambil keputusan sendiri pun Kak Inai bilang, di lingkungannya Kak Inai bilang, yang data influencer itu akan lebih dekat dengan decision maker-nya. Jadi ada tendensi yang lebih tinggi untuk improve gitu pekerjaan. Jadi teman-teman, kenapa kalau dari sudut pandangku sendiri, kenapa sih data influencer itu lebih dekat dengan si decision maker? Karena kita bisa memberikan input-input yang memang valuable gitu. Karena kita berbasis dengan data. Karena kalau kita mengambil keputusan dengan kayaknya, apalagi kita merekomendasikan ke atasan, ke stakeholder. Bu, kayaknya besok kita jalan ini deh, karena trennya lagi gini. Tapi kan itu baru kayaknya. Jadi teman-teman kalau ada data pendukung yang lebih valid, itu akan lebih lebih diakui lah sama stakeholder. Jadi nanti stakeholder pun bakalan bisa bilang, oh, aku nanti kalau nyari ide, nyari pendapat dari orang ini aja deh. Dia data driven banget. Dia ngambil apa-apa itu dari data. Gitu. Aku nangkapnya gitu Kak Ini. Bener nggak Kak Ini? Ya, itu untuk orang yang bekerja ya Mas. Tapi untuk para pengusaha pun ini juga menjadi pentingnya adalah dalam kita mengambil keputusan bisnis. Jadi tadi sempat saya contohkan, misalnya saya ingin memperluas penjualan atau meningkatkan pendapatan 10% gitu ya tahun depan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Gimana caranya? Nah, pasti sebelum pengambilan keputusan, ideally dia harus tahu dulu di wilayah mana sebetulnya pertumbuhan penjualannya lagi bagus. Terus di daerah mana, di wilayah mana, di operasional bisnis kita yang bisa melakukan efisiensi. Jadi manfaatnya memang tidak hanya untuk mereka yang berkarir sih, kalau saya lihat. Bahkan di perusahaan startup yang sedang saya jalankan juga rekomendasi bisnisnya memang data driven, gitu, sehingga lebih make sense. Gitu. Oke, sip. Terima kasih pandangannya Kak Inai. Kalau dari Kak Bayu sendiri gimana nih challenge untuk belajar data? Terlebih kan Kak Bayu sendiri udah ibaratnya setelah tahu kalau data itu kayak gini, dan kemudian ada keinginan sendiri dari Kak Bayu untuk switch. Menurut Kakak challenge-nya itu seperti apa Kak Bayu? Oke, Kak. Kalau saya pribadi challenge-nya cuma satu, Kak. Mengalahkan rasa malas. Jadi itu kalau saat kita belajar, kan pertama itu trennya belajar naik ya, semangat, terus tiba-tiba ada satu titik gimana tiba-tiba down. Nah, itu yang tantangannya di situ. Gimana caranya kita bisa tidak sampai semangat belajarnya itu turun gitu, Kak. Dan itu sangat challenging. Serius, itu sangat challenging banget. Apalagi waktu ikut bootcamp, sudah masuk machine learning itu kan banyak yang tereliminasi ya, karena susah ya belajarnya di machine learning. Nah, alhamdulillahnya karena saya selalu niat saya bulat, saya udah betul-betul niat untuk pindah ke data, jadi saya bisa lewati masa-masa itu. Dan melewatinya pun juga sangat-sangat sulit banget, karena itu ya untuk melawan rasa malasnya itu yang sangat susah. Dari saya itu sih Kak, secara pribadi. Oke Kak Bayu, thank you nih. Jadi lagi-lagi itu challenge yang umum lah dirasakan sama teman-teman kalau belajar sesuatu yang baru. Rasa malas itu memang harus dan wajib kudu gitu dilawan biar apa yang kita inginkan itu bisa kita dapetin. Mungkin nih dari Kak Bayu dan Kak Inai ada nggak sih tips and trick kalau mau belajar data dengan challenge yang tadi sudah disebutkan gitu. Mungkin sekarang Kak Bayu dulu deh coba. Gimana nih Kak Bayu? Oke, kalau dari aku tipsnya gini, kalau teman-teman udah mau belajar data scientist, pastikan dulu teman-teman itu mau belajar data scientist betul-betul mau belajar atau hanya karena terkena tren. Kan beda tuh, terkena tren sama emang betul mau gitu ya. Kalau misalkan hanya karena mau ngikutin tren, sebaiknya nggak usah, saya sarankan. Karena pasti akan mundur di tengah jalan. Itu saya 90%, 100% itu pasti akan terjadi kalau misalkan cuma ngikutin tren. Tapi kalau misalkan emang benar-benar udah meniatkan untuk belajar data scientist, itu tekun aja, belajarin, latihan terus, meskipun hanya 1 jam 1 hari, nggak apa-apa, jalanin aja terus-menerus, dan lama-kelamaan itu pasti akan dengan sendirinya
bisa ya. Kalau saya bilangnya udah bisa gitu. Itu sih kalau tips dari saya, karena itu juga yang saya lakuin sampai sekarang gitu. Kalau udah pulang kerja, pasti saya belajar lagi. Seperti itu. Oke, thank you Kak Bayu. Jadi ibaratnya harus dibuletin dulu tekadnya apa, niatnya ini emang belajar mau fokus ke sana apa cuma ikut tren. Kalau ikut tren, Kak Bayu sudah bisa meyakinkan, sudah berani menggaransikan pasti bakal nyangkut di tengah. Gitu. Dan terus luangkan waktu untuk belajar. Dan kalau dari Kak Ina sendiri, apa nih? Kalau tips dan trik yang bisa dibagikan ke teman-teman yang mau belajar terkait data? Kalau saya lihat, saya sepakat di poin yang pertama terkait dengan apa namanya, yang tadi Mas Bayu bilang, bahwa saya rasa jelas why-nya dulu ya, big why-nya dulu. Kenapa Anda harus mengambil data science? Kenapa Anda harus mengambil data analis? Kalau memang ternyata itu tidak beneficial, tidak membantu menurut versi Anda, ya validasi lagi niatnya, apakah memang penting gitu ya. Tapi sejauh ini yang coba saya komunikasikan, saya validasi ke banyak pihak gitu ya, relatif memang itu akan membantu kita ke posisi yang lebih baik gitu ya. Baik itu dari sisi memahami sebuah informasi, sebuah data, baik itu nanti di posisi dalam karir, baik itu nanti di posisi dalam rekrutmen kerja gitu, atau bahkan di posisi untuk membuat sebuah strategi perusahaan jika pemilik bisnis. Next-nya, begitu itu sudah tahu why-nya kenapa, ya nggak apa-apa, dimulai dulu lagi aja, sama kok kayak saya beneran zero. Jadi ketika melihat coding itu langsung pucet, istilahnya, wah import ini, ini, apalah itu gitu ya. Tapi saya meyakini bahwa ini bukan sesuatu yang mustahil dipelajari selama kita melihat terus gitu ya, selama kita mencoba terus dan model belajarnya juga bisa kita sesuaikan. Misalnya dikasih contoh modul belajar seperti ini, diikutin awal aja, copy paste, tapi ngetik dari awal sampai akhir, itu nanti lama-lama juga saya cukup yakin itu akan paham-paham sendiri kok. Hanya masalah waktu dan ketekunan. Dan yang ketiga, menurut saya yang paling penting adalah memang perlu ada lingkungan yang bisa kita ajak tanya-tanya gitu. Karena kadang-kadang yang membuat saya cukup tidak bergerak untuk belajar lagi adalah ketika saya stuck, saya nggak tahu harus nanya ke siapa. Nah, dalam hal ini saya rasa environment di sini juga cukup bagus ya, di Narasio. Gitu. Itu sih, Mas Okta, I think. Oke, terima kasih Kak Inai buat tips and trik untuk belajar di data. Meski itu dari nol, semuanya itu bisa. Karena kalau yang tadi poin yang pertama, niat dan alasan kenapa belajar data itu sudah terbentuk, itu sudah benar-benar terbangun dengan baik, niatnya itu udah bulat, benar-benar bulat, pasti ada jalan kalau emang mau belajar. Oh iya, teman-teman, setelah ini teman-teman bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan di slide tadi, di link berikut, di QR berikut, ataupun nanti di kolom chat teman-teman bisa lihat linknya yang ada, nanti teman-teman bisa tanya di situ, nanti kita akan bahas kembali. Kita akan bacakan pertanyaan teman-teman, baik untuk Kak Ina ataupun Kak Bayu. Dan sambil menunggu teman-teman memberikan pertanyaan, saya ingin menyampaikan program-program yang ada di Narasio Data. Jadi di Narasio Data, kita akan menekankan terhadap data program course. Kenapa sih harus di Narasio Data? Yang pertama, di Narasio Data kita menyediakan international certification, kemudian kita juga ada career support, terus ada one-on-one mentoring, dan internship program. Dan kita juga menyediakan 100% job guarantee buat para peserta yang memenuhi syarat ketentuannya. Kemudian, di data program itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada certified data analyst, ada certified data scientist, dan certified data engineer. Kemudian ada certified data analyst. Di certified data analyst, tools-tools yang teman-teman akan pakai itu SQL atau SQL, Python, dan Tableau. Nah, untuk data scientist-nya sendiri terbagi menjadi dua, junior data scientist dan senior data scientist, karena kalau akan digabung kan terlalu padat gitu. Hanya kita bisa untuk teman-teman bisa belajar lebih santai, lebih nikmat gitulah belajarnya, lebih enak, dan output-nya pun nanti akan jelas.
tools yang akan dipakai di Certified Junior Data Scientist full di Python, dan di Senior Data Scientist pun juga akan full Python. Kemudian di Certified Data Engineer, tools yang akan teman-teman pakai, tadi sempat di-mention sama Kak Bayu, pakai Spark, kemudian ada Google Cloud Platform, dan BigQuery. Nah, untuk jadwal-jadwal terdekat dari setiap batch-nya, di Certified Data Analyst, terdekat ada 6 September, di Junior Data Scientist 15 Agustus, which is 2 minggu lagi. Kemudian di Senior Data Scientist terdekat itu di 1 November. Dan ada Certified Data Engineer di 5 Oktober. Nah, teman-teman kalau ingin masih kepo lah, itu teman-teman bisa ikuti link yang tersedia di kolom chat. Nanti teman-teman bisa mengetahui setiap program tuh kurikulumnya seperti apa, belajar apa saja, teman-teman bisa lihat lebih detailnya di sana. Kemudian kita juga ada nih, kalau yang ada teman-teman di sini yang basicnya accounting atau tertarik di dunia accounting, kita juga akan ada data analytics for accounting dan data science for accounting. Sekali lagi, untuk lebih lanjut bisa akses di link yang sudah kita bagikan. Nah, untuk data analytics-nya sendiri tools yang dipakai Python. Nah, ini teman-teman juga pasti familiar pakai Excel, karena tadi juga Kak Bayu sempat bilang, awalnya pakai Excel, awal menganalisa data. Jadi kita akan mengajarkan teman-teman terkait Excel-nya sendiri, memaksimalkan Excel-nya itu sendiri. Kemudian ada SQLite dan Power BI. Untuk data science, Python, Excel, Power BI, terus yang digunakan. Nah, untuk jadwalnya sendiri, data analytics for accounting di 29 Agustus dan data science for accounting di 31 Oktober. Kemudian untuk metode pembayarannya sendiri, kita ada cash via digital payment dan cicilan menggunakan dana cita. Atau teman-teman juga bisa study now, pay later menggunakan dana cita. Nah, untuk pembayaran cash menggunakan digital payment, kita juga teman-teman juga bakal bisa dibantu oleh Paper ID. Dan di sini juga hadir, mungkin ini untuk Kak Ine dan Kak Bayu nih. Mungkin Kak Ine bisa membahas dari sisi ibaratnya dari corporate-nya lah, ataupun seperti apa Kak Bayu sebagai pelaku dulu waktu sebagai mahasiswa. Mungkin ini ada pertanyaan. Untuk fresh graduate atau mahasiswa semester akhir yang akan memasuki dunia kerja, skill basic seperti apa sih yang harus dimiliki, baik dari soft skill ataupun hard skill? Ya, mungkin kalau dari saya tahu sendiri, soft skill dan hard skill-nya sendiri dari tiap industri pasti akan beda-beda. Mungkin kalau dari sudut pandang Kak Ine dan Kak Bayu gimana? Mungkin bisa Kak Ine dulu. Oke, makasih Mas Okta. Jadi kalau dari sisi hard skill-nya tadi benar banget seperti yang Mas Okta bilang. Jadi tergantung sebetulnya kalau saya ingin bilang gitu ya, sebelum kita masuk ke dunia kerja itu idealnya itu meluangkan waktu untuk berpikir dan mencoba merefleksi diri. Saya itu sebetulnya ke depan tuh mau jadi apa ya gitu. Saya tuh punya impian itu ke depan tuh kayaknya ideal atau dream company saya itu sebetulnya di mana sih gitu. Nah, dari situ baru akan muncul keinginan untuk riset, atau bukan keinginan, maksudnya bahkan harus gitu ya, riset perusahaan ini tuh sebetulnya demand atau menuntut orang yang seperti apa. Terus kemudian kalau ingin lebih spesifik lagi, saya kayaknya tertarik bekerja di giant startup gitu ya, teknologi gitu, tetapi di bagian marketing. Berarti dari sisi hard skill-nya mungkin itu yang jelas harus dikuasai ya, dari sisi marketingnya, kemudian dari sisi kesesuaian passion gitu ya. Tapi mungkin tidak semua orang ya sudahlah saya adanya apa aja dulu diterima, ya nggak masalah gitu. Itu dicoba dulu untuk masuk ke dunia kerja atau ke perusahaan manapun juga nggak masalah. Tapi sambil jalan, sayang sekali kalau kita bahkan melupakan impian kita. Itu dari sisi hard skill. Kalau dari sisi soft skill-nya, by nature sebetulnya perusahaan itu mencari orang yang bisa diandalkan. Diandalkan dalam hal untuk, kalau misalnya posisi yang Anda lamar adalah posisi seorang analis, maka pasti yang dibutuhkan adalah orang yang bisa menganalisa
tetapi juga bisa mengkomunikasikannya. Nah, selanjutnya untuk menyusun analisa kan pasti nggak bisa sendirian gitu. Berarti next-nya adalah dia harus berkolaborasi dengan orang lain. Berarti pertanyaan selanjutnya, apakah anak ini atau apakah orang ini itu punya kemampuan untuk berkolaborasi? Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain? Terus next step-nya, berarti setelah itu dia juga harus mampu untuk mengkomunikasikannya ke level atasan. Berarti akan dilihat apakah public speaking-nya dia relatif cukup gitu. Nggak harus expert banget, nggak harus. Tetapi kemampuan dia mengkemukakan pendapat, mengkemukakan hasil kajiannya, hasil pekerjaannya ke atasan, membuat orang-orang terpengaruh dengan hasil-hasil pekerjaannya, itu pasti orang-orang yang cenderung menarik gitu ya. Dan mungkin satu poin yang cukup sering juga sekarang adalah kemampuan orang tersebut untuk memimpin. Dalam hal ini leadership skill. Leadership skill itu biasanya memang akan munculnya kalau kita pada saat kuliah memang banyak berorganisasi sih, karena pada saat kuliah kita banyak menemukan masalah, itu keinginan seseorang untuk mencoba mencari solusi gitu ya. Tidak harus serta-merta benar-benar menjadi pemimpin, menjadi ketua, tidak harus gitu ya. Tapi leadership itu memang sesuatu yang membuat dia bisa menggerakkan orang-orang sekitar. Itu buat saya esensial. I think itu Mas kalau dari saya. Oke, dari Kak Ina mungkin begitu ya, maksudnya memang kalau untuk hard skill itu memang menyesuaikan, tapi diingat teman-teman jangan lupakan passion. Jangan hanya boleh menerima pekerjaan itu memang harus karena sudah waktunya, tapi carilah pekerjaan yang teman-teman tuh merasa merasa wah aku cocok nih di sini gitu. Jangan sampai hanya pekerjaan ya udahlah yang penting ada gitu. Itu memang boleh untuk untuk diterima, tapi jangan lupakan teman-teman tuh punya passion gitu. Jangan sampai passion itu yang sudah dibangun mungkin selama katakanlah dalam kuliah itu wah aku nanti mau jadi gini itu jangan sampai dilupakan juga gitu. Kalau dari Kak Bayu gimana nih Kak Bayu? Kalau saya kayaknya sudah dijawab semua tadi sama Mas Inai. Wah. Mungkin saya lebih ke data kali ya, kali ya kayak. Jadi kalau data itu hard skill yang perlu dikuasain adalah seperti SQL ya. Itu paling wajib untuk seorang data karena kita butuh kemampuan untuk melakukan query ya. Query ke database. Kalau query-nya nggak bisa, nanti salah juga nanti yang diambil datanya malah. Terus selain itu ya programming gitu ya. Kalau udah pegang data kayak perusahaan kayak big corporate itu kan udah gede gitu. Excel juga kadang-kadang bisa digunain. Kalau misalkan emang kebetulan datanya kecil, ya bisa Excel. Tapi kalau misalkan udah datanya besar, pakai programming, pakai Python atau R gitu. Atau tadi seperti Spark ya. Kemudian mungkin soft skill-nya itu ini ya, karena kita bekerja di bawah orang bisnis, jadi communication skill sama problem solving. Kalau dari aku itu sih Kak, ya soft skill yang aku rasa ini ya, yang sering aku gunain. Oke Kak Bayu, thank you pandangannya. Terlebih untuk orang-orang yang ingin, teman-teman yang ingin terjun ke data, tadi udah disebutin nih sama Kak Bayu. Skill-skill apa sih yang dibutuhkan, soft skill-nya seperti apa gitu. Oh iya, untuk teman-teman nanti yang penasaran dengan program-program dari Narsio, nanti setelah program talkshow ini selesai, tetap stay di Zoom ini, nanti kita akan diskusi sedikit, bincang-bincang dengan teman-teman terkait program-program yang ada di kita. Gitu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin ini yang mungkin ini bakal beda-beda untuk setiap orang. Ini, pada umumnya untuk orang awam yang belum ada pengalaman di data, butuh proses berapa lama sih untuk belajar menjadi data scientist? Mungkin aku coba bisa menjawab kalau dari sisi aku. Kalau dari sisi aku, belajar itu nggak bisa berhenti. Sekalinya kita sudah menguasai, ibarat kita udah menguasai A, ntar di jalan stuck nih. Kita belajar lagi masalah B, kita belajar lagi malah C, dan lain terus-terusnya. Itu jadi belajar tuh nggak bakal bisa berhenti gitu. Kalau bagi saya sendiri. Kalau dari Kak Bayu gimana nih Kak Bayu? Sebenarnya ini jawabannya relatif ya kayak dari orangnya. Mungkin ini maksudnya lebih ke bisa kali ya, bisa dulu gitu. Iya, betul.
Oke, kalau misalkan di sini ya tadi balik lagi ada yang cepat, ada yang lama. Kalau saya agak sedikit lama. Kalau waktu itu saya butuh waktu untuk programming sendiri, saya belajar 2 bulan. Itu baru bisa intermediate. Intermediate itu level bikin function, looping gitu-gitu ya. Terus untuk masalah data scientist-nya itu saya kurang lebih belajar sekitar 3 bulan. Mulai dari statistik, matematik, machine learning. Jadi total untuk bisanya itu saya kurang lebih 5 bulan untuk belajar. Dari ya balik lagi sih ke orangnya relatif ya, ada yang cepat ada yang lama. Ini pertanyaannya relatif juga. Dan itu tergantung kesediaan waktunya gitu kan juga ya. Ya betul, ketersediaan waktunya. Betul. Kalau dari Kak Inai gimana nih pandangannya? To be honest, kalau Mas Bayu tadi 8 bulan, saya mungkin bisa lama lagi gitu ya. Jadi saya mulai dari tahun lalu sampai sekarang pun saya masih belajar, tapi sudah mulai memahami. Jadi beneran ini relatif tergantung urgensinya, sense of urgency ya kalau saya melihat ya. Kalau saya merasa wah ini saya harus butuh segera gitu, karena kalau kayak Mas Bayu tadi kan saya udah resign gitu ya. Karena next target goal saya adalah perusahaan yang mencari atau posisi-posisi data scientist, pasti willingness-nya dia pasti akan beda ya. Energinya, waktu yang dia investasikan buat belajar bisa jauh lebih cepat. Tapi kalau saya setidaknya untuk sampai dengan bisa, ya saya di sekitaran angka yang sama, 5-6 bulan ya. Oke, jadi sekali lagi proses belajar itu relatif teman-teman kalau sampai tahap bisa. Tapi kalau sampai tahap yang benar-benar udah di master of all itu nggak bisa berhenti karena seperti yang kita tahu teknologi juga semakin berkembang, metode-metode baru, fitur-fitur baru itu akan terus bermunculan. Jadi untuk kata-kata menguasai itu tidak tepat sebenarnya. Aku menguasai ini nih. Nah, apakah betul menguasai suatu topik itu topiknya nggak ada lagi? Jadi belajar terus-terusan. Seperti tadi yang dibilang Kak Bayu, motivasi apa? Tipsnya itu belajar terus. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada contoh, ada pertanyaan buat Kak Ina ini. Tips identifikasi suatu data yang berharga tapi belum teridentifikasi sama penggunanya. Itu gimana Kak? Jadi mungkin sebenarnya datanya itu penting, cuma sense dari usernya itu belum dapat gitu. Itu ada tipsnya nggak Kak dari Kak Ina? Itu pertanyaan bagus sih. Kalau saya lihat sebetulnya bagaimana kita memberitahukan data ini berharga atau tidak, kita memang harus mencoba menganalisanya dulu sendiri, tetapi selanjutnya adalah kita memposisikan diri kita sebagai pemilik data tersebut. Jadi tadi ya, kalau tadi yang saya sampaikan adalah berempati. Karena kadang-kadang data itu kan bukan kepentingan saya gitu. Jadi ngapain juga gitu saya ngerjain. Cuman beda lagi kalau orang ini sepertinya harus bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Tapi saya tahu dia itu punya datanya. Jadi mungkin yang akan saya lakukan nih kalau saya dapat kasus kayak gitu kan, saya akan minta datanya, saya akan coba analisa, saya coba akan bikin sebuah rekomendasi, tetapi ingin memposisikan diri bahwa value analisanya ini harus bermanfaat untuk orang tersebut. Nah begitu orang tersebutnya udah kasih tahu, Pak tahu nggak? Kita tuh bisa melakukan efisiensi di daerah sini, di kegiatan ini, di kegiatan ini gitu. Karena datanya itu menunjukkan demikian. Nah, kita memang nanti next-nya adalah harus mampu mempengaruhi orang tersebut. Mempengaruhinya tentunya dengan komunikasi yang pas. Nah, apalagi pada saat kita menyusun analisa dan hasil analisanya itu sudah kita validasi ke beberapa orang, yang mana mungkin orang ini nggak sempat gitu, atau mungkin nggak tahu bahwa ini harus divalidasi dari beberapa pihak. Itu pasti relatif akan lebih menarik. Gitu. Terlepas nanti orangnya akan berubah atau bergerak setelah saya memberitahukan datanya, itu sudah bukan ranah saya. Tapi setidaknya kewajiban saya katakanlah sebagai strategic planning ya sudah menyampaikan. Akan tetapi jika ternyata orang ini harus segera bergerak karena berpengaruh pada target perusahaan, maka kalau orang yang tidak bergerak maka saya lewat mempengaruhi atasannya. Jadi gitu. Jadi ya we have no choice gitu ya. Karena orangnya memang ada di posisi yang krusial dan banyak orang itu terpengaruh gitu katakanlah ya oleh pergerakan si unit ini, maka ya, we have no choice selain
mempengaruhi lingkungannya dia juga. Itu Mas. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya relate nih sama jawaban Kak Ine tadi. Kan tadi kayak bagaimana sih untuk mendapatkan menganalisa terlebih dahulu masalahnya, kemudian membicarakan kepada yang bersangkutan stakeholder-nya, atau kalau orangnya bandel ataupun ini sebenarnya urgensinya penting, ini akan langsung ke yang lebih berwenang gitu. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang nyambung dari pengalaman Kak Ine tadi dan sudah mempelajari beberapa terkait data. Seberapa penting sih untuk posisi Kak Ine sendiri untuk menguasai teknikal dalam pengolahan data, kayak penguasaan SQL, Python, atau cukup hanya pengolahan data simple menggunakan Python? Gitu, kayak gimana Kak Ine? Maaf Kak Ine, Ya, masih ke-mute. baik. Okay. Seberapa penting teknikal pengolahan data? Sebetulnya ini juga relatif gitu ya. Saya akan melihat di posisi apakah saya memiliki resource atau tidak. Jika katakanlah saya memiliki resource atau kewenangan gitu ya untuk meng-hire seorang data scientist, maka sebaiknya tergantung gitu ya, karena memang passion saya masih belum sampai kayak Mas Bayu tadi, saya harus menguasai machine learning dan lain sebagainya. Buat saya penting tidaknya itu setidaknya saya mengetahui dan memahami hal-hal yang fundamental dan prinsipal gitu ya. Jadi pada saat nanti katakanlah saya punya resource untuk meng-hire seorang data scientist, hal-hal yang teknikalnya kalau bisa sebaiknya saya outsource gitu. Karena mungkin energi yang diperlukan itu adalah nanti bagaimana menerjemahkan hasil analisanya ke dalam konteks perusahaan, ke dalam konteks kepada siapa nanti saya mengkomunikasikannya. Seperti itu. Tapi let's say katakanlah saya tidak punya resource berarti ya memang mau tidak mau saya harus meluangkan waktu lebih banyak untuk melakukan dua hal tersebut. Mendapatkan datanya, mengolah datanya, meng-cleansing datanya, terus kemudian nanti selanjutnya adalah menyusun materi untuk paparannya, dan yang selanjutnya adalah menyusun atau memberikan rekomendasi atau mempengaruhi si audiensnya. Jadi itu tergantung ya, saya rasa nanti begitu posisinya mungkin sudah relatif lebih baik, saya lebih prefer sebetulnya untuk meng-hire seorang data scientist gitu ya, untuk mensupport saya. Oke Kak Inai, terima kasih. Jadi tetap ya tergantung resource gitu. Apakah tersedia resource apa tidak, dan urgensinya seperti apa. Mungkin sempat tadi Kak Inai bilang kalau tidak ada resource ya melakukan sendiri, baik itu dari preparation-nya, mengumpulkan datanya, meng-cleansing datanya, dan melakukan pengolahannya. Mungkin tadi ada kata-kata data cleansing. Ini ada pertanyaan nih buat Kak Bayu, mungkin ini agak teknikal, jadi mungkin Kak Bayu yang benar-benar di data itu bisa menjawab. Contoh cara mengatasi data yang distribusinya nggak normal menggunakan transformasi itu contohnya seperti apa sih Kak Bayu? Kemudian ini pertanyaannya ada dua, metode yang bisa digunakan untuk mengatasi outlier selain hapus datanya. Gimana Kak Bayu? Dari Kak Bayu sendiri. Untuk masalah metode transformasi itu ada banyak ya. Nanti tergantung, itu harus bereksperimen. Karena satu metode itu nggak bisa langsung digunain. Jadi metodenya adalah transformasi logaritma, terus ada yang namanya standar normalisasi, terus ada namanya metode box jobs, dan lain sebagainya. Itu adalah metode-metode yang digunakan untuk melakukan transformasi data ya. Kemudian untuk metode handling outlier, selain dibuang ya, ada namanya metode capping, jadi outliernya dijadikan nilai maksimal, atau nilai outliernya itu diubah ke jadi rata-rata. Nah, itu salah satu metode yang digunakan untuk menghandling outlier. Kalau misalkan metode yang lebih advance, mungkin bisa pakai metode machine learning. Ada machine learning yang bisa handle outliers, ya. Seperti Solution Forest. Oke, jadi mungkin ini pertanyaannya lebih ke teknikal gitu ya. Mungkin untuk last question nih, buat Kak Ine dan Kak Bayu, titik terberat atau posisi terberat saat mempelajari data itu gimana? Mungkin kita tanya ke Kak Ine dulu nih, mungkin yang dari non-IT.
belum ada yang waktu itu nggak ada basic sama sekali di data. Titik terberatnya di mana nih Kak Inai? Kalau buat saya titik terberatnya adalah ketika pertama kali melihat coding-coding itulah, Mas. Jadi mulai pertama kali memegang istilahnya Python, Google Colab, buat saya itu titik terberat gitu ya, kayak oh my god, it's really hard, very hard gitu ya. Tapi oke lah, saya coba sabar dulu gitu ya, menikmati dulu menikmati penjelasan dari pemateri dan sebagainya. Tapi lama-lama oh, oke, semuanya mulai make sense gitu ya. Jadi tinggal kesabaran kita sih ya, kalau menurut saya. Kesabaran terus mau mencoba membuka diri kita. Ini buat saya ya, jujur ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dipelajari, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi lebih ke hanya mau mendengarkan lebih banyak, mau bersabar, mau duduk lebih banyak, meluangkan waktu lebih banyak, dan coba-coba aja lebih banyak gitu. Dan lagi-lagi memang buat saya gitu ya, ini personally yang saya butuhkan memang ketika saya stuck melakukan sesuatu, melakukan sebuah programming atau modeling gitu ya, saya harus butuh segera tanya gitu ya. Jadi dalam hal ini adanya environment yang bisa kita tanya gitu, either itu nanti dari tim pelatih ataupun kita punya teman sendiri yang memang sudah expert, itu relatif akan membuat motivasi kita terjaga sih. Kalau saya lihat kayak gitu ya, Mas Okta. But it's not impossible untuk dipelajari. Oke, mungkin kalau bisa nangkep Kak Inai baru pertama kali lihat codingan langsung berat gitu. Mungkin tapi karena terbiasa, karena memang mau meluangkan waktunya di situ, ya it's not impossible, seperti Kak Inai bilang. Kalau dari Kak Bayu, yang sudah niat belajar dunia data nih, sudah ada niatan sukses karir di data, berfokus di data, titik terberatnya untuk belajar data itu di mana, Kak Bayu? Kalau saya titik terberatnya secara personal itu adalah ketika rasa malas itu datang. Nah itu titik terberat buat saya. Karena susah untuk bangkit kalau rasa malas itu udah menguasai. Wah itu susah banget. Karena saya pernah ngalamin waktu belajar machine learning. Oh itu bikin susah, bikin malas tiba-tiba naik gitu. Nah itu yang titik terberat buat saya sih selama belajar data. Sama tadi ketika coding bermasalah, kalau misalkan kita nggak ada rasa curiosity, itu pasti stuck aja gitu. Ya udah kalau nggak bisa di running ya udah ditinggalin ya. Jadinya males kan gitu. Jadi harus ada rasa curiosity juga. Ketika kita ngoding itu salah, ya kita harus telusuri ini salahnya gimana. Jadi bisa belajar lagi. Oke, sip. Kak Bayu, jadi aku nangkep rasa malas itu ya ada, tapi harus kita hadapin gitu kan ya. Kemudian untuk teman-teman, kalau aku nangkep tadi, jangan menyerah. Semisal codingan itu atau pemrograman kalian atau analisa teman-teman itu bermasalah, jangan ya udahlah, males, nggak ada lanjutannya gitu. Teman-teman coba cari resource yang lain. Pasti banyak teman-teman di luar sana yang sudah mempelajari data, itu komunitas di data tuh baik kok. Maksudnya kalau ada masalah pasti ada jawabannya gitu. Nggak ada yang belum terselesaikan. Tahu justru dengan pertanyaan teman-teman di teman-teman yang komunitas lain di komunitas data itu malah oh iya ada pertanyaan ini. Mereka kan cepat mencari solusinya. Gitu. Jadi resource untuk belajar tuh banyak sekali. Gitu. Mungkin itu tadi bisa menjadi pertanyaan terakhir. Apabila teman-teman masih penasaran terkait data dengan itu data science atau data analis, teman-teman bisa nanti stay dulu di sini. Setelah selesai, kita akan diskusi dikit dengan program-program kita, atau teman-teman juga bisa ikuti nih sosial media kita untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dunia data itu sendiri dan program-program kita. Nah, karena kita sudah mencapai di penghujung acara, saya minta tolong Johan untuk foto. Teman-teman bisa on cam ya. Untuk kita foto bersama dulu. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Untuk absensi, teman-teman bisa menggunakan link berikut yang bisa diakses melalui kolom chat ataupun di screen berikut. Teman-teman bisa scan QR-nya. Jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi absensi tersebut karena itu akan menjadi bukti untuk penerbitan sertifikat teman-teman. Nah, jangan lupa tetap nantikan narasi data fest berikutnya yang pastinya dengan topik
dan pemateri yang menarik-menarik nih. Tentunya teman-teman berguna lah untuk ke depan. Untuk bocoran, database berikutnya akan berfokus kepada Excel. Jadi teman-teman yang kesehariannya menggunakan Microsoft Excel, bisa nantikan saja tanggal mainnya. Gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Mas Okta, pamit ya. Terima kasih Kak Inai, Kak Bayu, Pamit, Kak. dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan program-program kita, bisa stay di sini dulu, kita bisa diskusi terkait program-program dan admisi yang lain.